ya kalau dibahasakan tuh saya tuh anak yang nggak diinginkan gitu loh. Jadi setelah saya lahir itu saya udah ditelantarkan gitu aja di rumah sakitnya itu. Maaf ya Hana, ada perasaan Hana kecewa atau dendam terhadap orang tua Hana? Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang alhamdulillah udah mulai belajar maafin sih. Cuma aku dari tadi cuma ngerasain 27 tahun di rumah sakit. Kamu bilang malam-malam kamu kesepian. Aku aja cuma dengar cerita kamu bisa ngerasain itu. Halo, selamat datang lagi di Hai. Apotik Aditya Podcast bareng Jelanti. Gua Aditya Herpavi dan ini salah satu finalis Mrs. Worldwide 2022. Keren. Support istriku ya. Hai, saya Jelantik Herlanti and welcome to our bedtime story. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Apotik. Terima kasih banyak untuk semua followers baru, subscriber baru yang udah join kita dalam semua social media platform kita. Yes. Alhamdulillah kita senang banget. Buat teman-teman dari TikTok yang suka nonton Yes. live-nya apotik.id, thank you banget loh. Terima kasih banyak Dan atensinya. alhamdulillah hari ini kita udah kedatangan nih salah satu teman apotik Iya. yang mau berbagi cerita yang mungkin relate sama teman-teman di luar sana. Jadi kalau boleh pembukaan sedikit, waktu itu kira-kira mungkin bulan lalu, aku sama Adit lagi live TikTok berdua dan memang setiap kita live, kita selalu menyampaikan bahwa ayo dong kalau ada yang punya pengalaman, cerita yang hidup yang mungkin berkesan banget, menyentuh banget atau perjuangan banget gitu, boleh di-share DM ke kita. Alhamdulillah udah banyak sekali DM yang masuk ke Instagram kita dan hari ini ada salah satu bintang tamu kita. Yes. Baru kenal dari DM dan alhamdulillah sekarang udah datang. Iya, udah ada adik cantik Hana. Hana namanya. Tepuk tangan dong buat Hana. Apa kabar Hana? Alhamdulillah baik. Senang. Sehat. Disapa dong teman-teman apotik. Semuanya teman-teman. Gimana? Seneng nggak bisa duduk di sini? Seneng banget. Akhirnya bisa ketemu langsung sama Kak Anti, Kak Adit, sama Toto. Terima kasih banyak Hana Sama-sama, untuk waktu kita juga kamu senang. untuk berkenan hadir di apotik juga kami sangat terima kasih. Iya, jadi singkat cerita, aku boleh cerita sedikit untuk pembukaan ini. Hana mempunyai kisah hidup yang aku bilang Tidak banyak dari Iya. antara kita yang mengalami masa lalu, masa kecil yang dialami oleh saudari kita ini Hana. ya, Mungkin biar Hana sendiri yang cerita ya. oke. Gimana bisa cerita hidup kamu atau kisah hidup kamu itu bisa menggugah perasaan kami di sini sampai kami mau mengundang Yes. dirimu di apotik untuk sharing pengalaman hidupnya Hana di Iya. masa lalu. Jadi ini temanya adalah Hana itu seorang anak yang sangat kuat. Temanya mungkin hari ini itu ya, Iya. perjuangan Iya. anak yang sangat kuat. Yuk, kok boleh cerita deh Hana. Oke. Hana lahir besar di mana? Saya lahir di Blitar, Jawa Timur 33 tahun yang lalu. Which is berarti tahun 89. Tahun 89. 89. Oke. Lalu Lalu kondisinya memang waktu itu kedua orang tua saya memang ya kalau dibahasakan tuh saya tuh anak yang nggak diinginkan gitu loh. Jadi setelah saya lahir itu saya udah ditelantarkan gitu aja di rumah sakitnya itu. Jadi memang nggak ada surat-surat apa gitu yang menyerahkan gitu. Jadi ya akhirnya saya diasuh sama pihak rumah sakit. Kamu tapi lahir di rumah sakit itu. iya. Iya, lahirnya memang di situ dan waktu itu memang kondisinya prematur. 6,5 bulan. Maaf sebelumnya aku mau tanya. Berarti ibu yang melahirkan kamu itu benar-benar kabur atau menitipkan ke rumah sakit? Gimana bahasanya? Atau kamu Kalau- ditinggalkan? Atau kamu benar-benar langsung Iya, ini? jadi waktu itu sih karena kan rumit ya gitu loh, banyak versi cerita yang masuk ke saya dari orang A, orang B gitu. Pasti. Jadi yang saya tangkapnya itu
mereka waktu itu karena memang kondisinya, maaf ya, ini memang kedua orang tua saya ini nggak menikah gitu loh. Jadi saat ketemu itu ayah saya tuh udah punya keluarga tadinya gitu, cuman renggang, dan ketemu ibu saya yang waktu itu masih muda gitu loh Kak. Jadi kayak panci ketemu tutup, dan akhirnya tadi gini. Jadi orang tua saya tuh dua-duanya orang Surabaya sebenarnya. Nah, ayah saya itu punya temen akrab aslinya rumahnya di Blitar. Nah, tadinya itu mau kawin lari gitu loh kalau bahasanya orang dulu. Jadi mereka ke Blitar gitu, udah dengan kondisi ibu saya tuh udah hamil saya gitu. Tadinya mau itu kawin lari itu, ternyata sayanya keburu lahir. Karena kan itu kalau dari ceritanya istrinya temen ayah saya dulu tuh, kalau cerita tuh memang sama ibu saya tuh perutnya dipasangin korset gitu. Nggak mau terlihat hamil. Iya. Jadi memang dari hamil pun ibu kamu tidak kepingin kelihatan. Jadi benar-benar dari proses kehamilan kamu ditutupi, istilahnya tuh begitu. Iya. Mungkin juga ada berharap bisa gugur jatuh. Kamu lahir di usia prematur, yaitu usia kehamilan 6,5 bulan. 6,5 bulan. Oke. Kalau yang kamu tahu dari cerita-cerita yang pernah kamu dengar, ibu setelah melahirkan kamu langsung pergi meninggalkan kamu, apa sempat kayak di situ dulu atau menitipkan dengan salah satu pihak rumah sakit? Nggak ada. Jadi saya ingat banget dulu kalau orang rumah sakit tuh bilangnya, ibu kamu tuh nggak pernah loh ngelihat kamu gitu di ruangan gitu kan, ada ruangan bayi gitu kan di rumah sakit, nggak pernah. Ayahnya aja yang lihat, ayah saya aja yang lihat gitu sesekali. Artinya ayah tahu bahwa kamu ada di rumah sakit? Tahu, mereka berdua juga posisinya waktu itu di rumah sakit, dan setelah kondisinya ibu udah fit gitu ya, bisa dibilang fit, jadi ya udah langsung pulang ke rumah masing-masing di Surabaya gitu. Maaf kalau aku boleh tahu, apakah ayah menitipkan ke rumah sakit atau bener-bener ya udah dilepas aja atau gimana tuh Hana? Jadi dulu tuh sama pihak rumah sakit pernah coba ditelusuri gitu. Mereka ada pihak yang datang ke Surabaya gitu. Itu tuh memang katanya gini, ibunya itu maksudnya istrinya ya, istri ayah saya waktu itu bilang, oke, aku mau deh gitu loh rawat anak ini, tapi tinggalin itu si ibu saya gitu. Tapi waktu itu ayah saya nggak mau, nggak tahu kenapa. Jadi akhirnya juga nggak jelas. Dan ini karena kan dulu saya kondisinya itu kan napasnya satu-satu ya, jadi benar-benar dirawat banget. Jadi ya mereka mungkin lebih fokus ke situ, nggak terlalu fokus lagi ke. Maaf Hana, berarti maksud Hana ketika Hana lahir dalam kondisi prematur, kondisi kesehatan bayi Hana juga? Iya, karena prematur sayang. Iya. Secara fungsional badan, tubuh, metabolismenya belum berfungsi 100%. Iya, di inkubatornya dulu lama banget. Bisa berbulan-bulan biasanya. Berbulan-bulan. Iya. Normalnya biasanya anak yang lahir dengan prematur kan ibunya selalu memberikan sentuhan untuk increasing, untuk menambah ininya dia ya, ability metabolismenya dia. Tapi ini kamu tidak, benar-benar nggak ngalamin. Nggak ada. Seingat kamu Hana, di saat kamu kecil ya, berarti kamu kan bisa dibilang lahir dan tumbuh lama di rumah sakit itu. Kamu masih ingat itu rumah sakit apa? Ya. Namanya? Iya. Iya. Apa? RSIA Aminah. Di Blitar. Iya. RSIA Aminah di Iya. Blitar. Pihak rumah sakit sendiri itu apa yang kamu rasakan? Gimana hubungan kamu dengan pihak rumah sakit? Apakah mereka sangat memberikan kasih sayang cukup untuk kamu, atau kamu ngerasa ada trauma nggak? Ada, ya. Aku karena ini nggak kebayang kalau kamu bilang ini rumah sakit, artinya ini bukan panti. Apa yang kamu ingat dari masa kecil kamu selama kamu di rumah sakit? Gimana? Masa kecil seperti ini ya, dulu tuh ini tinggalnya memang sama orang banyak gitu. Dan waktu itu tuh karena kan masih kecil kan, belum dikasih kamar sendiri gitu kan sama rumah sakit. Jadi tidurnya tuh pindah-pindah gitu. Terus ya kalau dibilang
ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Itu dari orang-orang. dari perawatnya maksudnya, dari tenaga Iya, karena ininya. kan yang mengasuh nggak ada yang fokus satu Satu orang gitu. orang. Jadi bener-bener semuanya mereka gitu dengan kepribadiannya masing-masing gitu. Kamu masih ingat nggak? Ini kalau ingatan mungkin kalau masa kecil berarti jauh ya, cukup. Kamu harus menguras energi dan pikiran kamu untuk mengingat. Cuman Oke. aku yakin teman-teman apotek pun juga pasti penasaran. Apa yang paling berbekas di masa kamu masih kecil dan tinggal di rumah sakit? Kamu tinggal di sana kan? Iya, Berapa tahun kamu tinggal di sana? 27. 27 tahun? Iya. Dari bayi sampai 27 tahun. Sampai umur 27 tahun kamu di rumah sakit itu. Apa yang paling berkesan, Hana, dari masa kecil kamu terutama? Ketika kamu di rumah sakit dengan perlakuan dari pola asuh dari penjaga atau perawat di sana ya. Apa yang paling teringat di pikiran kamu? Yang paling teringat sampai sekarang tuh itu saat, jadi kan dulu saya tuh belum dikasih kamar sendiri, tempat tidurnya masih pindah-pindah. Jadi dulu tuh di rumah sakit tuh waktu saya masih kecil ada asramanya. Asrama untuk perawat yang mes gitu loh, yang dari luar kota gitu loh, Kak. Iya. Jadi saya tidur di situ pas lagi semuanya itu yang di asrama itu pada pulang. Nah, saya kan takut gitu kan waktu itu. Itu Iya. kamu umur berapa? Umur berapa ya? Mungkin sekitar SD, umurnya lupa. Jadi orang-orang udah ini pada sibuk gitu. Nangis akhirnya saya semalaman. Ya karena kamu sendirian. Dan Iya, bangunannya kayak juga kan bangunan besar itu pasti ya. Iya, nggak terlalu besar sih, cuman kan bangunan lama, terus gelap gitu, makin ke dalam gitu. Jadi ya nangis gitu waktu itu karena aduh nggak ada temennya kayak gitu. Hana, sering sekali kamu merasa sendiri dalam hidup ini. Sering. Ya aku juga nggak mau bayangin. Maksudnya 27 tahun itu kan, aduh. Aku nggak ngebayangin jadi kamu. Kamu tahu kamu ulang tahun kapan nggak? Tapi tahu nggak? Tahu. Tanggal berapa ulang tahunnya? 12 Januari. Aku nggak bayangin jadi kamu setiap tanggal 12. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya 27 tahun itu, tapi pasti Tuhan kasih ini udah yang terbaik buat kamu, dan percaya bahwa satu saat nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang cuma aku dari tadi cuma ngerasain 27 tahun di rumah sakit. Kamu bilang malam-malam kamu kesepian. Aku aja cuma dengar cerita kamu bisa ngerasain itu, dan gimana kamu tiap tahun kamu bertumbuh dengan orang yang berbeda-beda. Nggak ada aku nggak tahu, kalau aku boleh tahu ada nggak satu sosok yang mungkin mendampingi kamu terus-menerus? Ya. Ya, pasti kan ada ya. Teman kecil, Atau justru orang yang dituakan di sana itu siapa? Kalau Ada. Jadi itu sih paling dekatnya sama tukang laundry di sana. oh ya, Karena kan emang akhirnya kan waktu itu dapat kamarnya kan paling belakang gitu kan, deket ruang cuci sama ruang setrika gitu. Jadi dekatnya ya sama beliau itu dua. Ibu atau bapak? Ibu. masih ada. Yang satu udah meninggal, yang satu masih ada. Masya Allah. Namanya ibu siapa? Namanya yang udah nggak ada itu Ibu Suli, yang masih ada namanya Bu Harti. Kalau Bu Harti sampai sekarang sama saya masih Suka sih kontak ya, dan masih bekerja di rumah sakit itu. masih. Yang kamu ingat dari mereka tuh apa? Bentuk kasih sayang apa yang sampai kamu ngerasa Apa kamu selalu diperhatikan makannya atau apanya? hal kecil, mungkin itu hal-hal kecil tapi yang karena mereka lakukan setiap hari gitu. Yang berkesan tuh mereka misalnya kalau ada apa-apa tuh justru bener-bener yang mungkin penerimaan saya yang dulu nggak ngerti ya, seorang ibu tuh seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh mereka yang menasehati gitu. Terus kalau misalnya lagi down gitu disemangatin gitu. Kamu makan gimana? Kalau untuk makan dapat dari rumah sakit. Ada berapa anak atau orang yang sama seperti Hana di rumah sakit itu? Atau hanya kamu apa sendiri? Hanya kamu aja? Cuma saya, Kak.
Tidak ada anak lain. nggak ada. Karena kan emang itu bukan panti ya. Makanya Nggak ada, memang- karena kan memang kalau sebenarnya kalau saya ingat lagi ada satu dua gitu yang dulu pernah ditinggal, tapi jelas gitu loh itunya, maksudnya mereka dibawa siapa gitu. Tapi kalau saya ya gitu tetap di situ. Kamu bilang kamu dekat dengan ibu atau petugas laundry. Terus aku tadi sempat nanya sama kamu, makan berarti memang dapat dari rumah sakit. Tetap 3 kali makan? Ya 2 kali, kadang 3 kali. Sayanya mungkin yang susah makan. Menurut kamu, siapa orang yang mempertahankan kamu tetap bisa tinggal di rumah sakit? Iya. Aku Sampai agak kamu umur penasaran. segitu, Iya, karena sampai umur 27 tahun 27. itu lama. Sebenarnya mungkin iya mempertahankan karena kasihan dari pihak rumah sakitnya, dan kan rumah sakitnya itu kan milik yayasan ya, jadi ya mereka sudah benar-benar mengerti posisi saya dan memang kayak ya udah kayak jalannya gitu loh. Jadi waktu itu saya ada tawaran kerja gitu kan ke Jakarta gitu pertama kali waktu umur 27, dan memang waktu itu jarak beberapa bulan rumah sakitnya relokasi, jadi memang udah kayak udah jalannya Udah gitu. waktunya. Iya. Hana, maaf, Hana 27 tahun hidup di rumah sakit. Disekolahkan atau ada yang menyekolahkan kamu? Apakah Hana mengalami pendidikan TK, Iya, SD, SMP, iya. SMA? Siapa Kalau yang boleh ngajarin sharing. kamu membaca, Iya. menulis? Disekolahkan karena kan Dari pihak rumah sakit? iya, disekolahkan dari TK sampai SMA. Berarti sekolahnya umum di luar rumah sakit berarti ya? Iya. Iya, tapi sekolahnya masih satu yayasan, jadi ya Oh, udah oke. pihak sekolahnya juga udah tahu saya. Jadi misalnya daftar sekolah gitu, nggak perlu kayak akte gitu kan, tadinya saya kan lahir nggak punya akte gitu kan. Iya. Jadi udah paham semuanya. Karena masih dalam Semua satu yayasan. Iya. Pihak yayasan yang mengurus itu semua Iya. ya? Apakah kamu ada rasa ingin membalas budi kepada pihak rumah sakit atau apa? Mungkin di usia keberapa gitu kayak Iya. aku kepengen begini deh, apa gimana tuh Hana? Tadinya keinginan Iya. itu pasti ada, karena kan jadi saya dulu cita-citanya kan sebenarnya pengen kuliah psikologi gitu, pengen jadi psikolog, tadinya ingin mengabdi di situ juga gitu, tapi ada beberapa hal akhirnya waktu itu kendalanya kan karena Blitar itu kan nggak ada fakultas psikologi, jadi harus di luar kota dan pihak rumah sakit nggak mengizinkan saya untuk kuliah. Jadi waktu itu langsung kerja aja di bagian pendaftaran di rumah sakit. Jadi saya masih ingat banget hari saya terima ijazah kelulusan, hari itu malamnya saya langsung kerja. SMA? Iya, SMA. Langsung kerja di Bagian pendaftarannya. Pendaftaran rumah Rumah sakit sakitnya itu. Oh. 27 tahun kamu hidup di rumah sakit. Lalu kasarannya kamu benar-benar ditinggal oleh orang tua kamu. Selama itu atau mungkin sampai dengan saat ini, ada nggak rasa keinginan kepengen cari mama atau papa atau gimana? Apa pernah beberapa kali kamu mencoba? Nah itu ada orang rumah sakit tuh dulu yang pernah cerita, ayah kamu tuh punya temen loh di Blitar gitu, namanya Pak Sudipyo gitu. Coba kamu itu kalau kamu mau ketemu sama ayah kamu coba hubungin dia gitu. Cuman waktu itu udah lama gitu nggak inget, terus pas waktu buka Yellow Pages itu ketemu nama beliau, ada nomor teleponnya. Saya tiba-tiba ya udah kayak Pengen tergerak telepon. aja ke untuk wartel telepon. zaman dulu, ke wartel langsung nelpon gitu. Dan waktu ditanya, waktu telepon gitu, ini siapanya gitu, saya nanya, ini bener temennya bapak ini gitu, saya Iya. sebutkan namanya gitu. Iya benar, ini siapa gitu. Saya anaknya yang ditinggal di rumah sakit, bisa bilang gitu saya waktu itu. Terus katanya Pak Sudibyo apa? Langsung ini, oh, kamu mau ketemu ayah kamu gitu. Enggak, saya cuman pengen tahu aja bapak bener temennya gitu, saya bilang gitu. Dan ternyata malam harinya ayah saya langsung nelpon ke rumah sakit. Terus ngobrol kamu sama dia? Masih ngobrol-ngobrol dari telepon. Jadi seingat saya sih sekitar 2 atau 3 minggu setelah itu ayah saya tuh datangnya ke sekolah. Kamu ketemu ya? Iya, pertama kali. Masih ingat sosok ayah? Ingat. Masih ada sampai sekarang ayah
udah meninggal waktu saya umur 21. Tapi saya taunya waktu umur 24. Jadi waktu itu Pak Sudipyo lagi nerima cucu, lahirannya di rumah sakit tempat tinggal saya. Oh iya, iya. Tahu dari situ Iya. kabar bahwa ayah Sudah tidak ada. Iya, istrinya yang pertama kali langsung ngeh sama saya karena wajahnya itu benar-benar Mirip. mirip banget gitu loh, campuran ayah ibu. Jadi walaupun pertama kali itu ketemu sama istrinya Pak Sudipyo, itu langsung beliau langsung Ingat. Kalau ibu pernah ketemu lagi nggak? Kalau ibu, saya pernah nyari. Itu kan jadi waktu saya ketemu ayah itu kan dikasih ijazahnya ibu saya gitu kan. Ada fotonya gitu di situ. Terus saya nyari gitu kan, saya pancing, saya bikin Facebook palsu gitu kan. Saya tulis namanya gitu. Ternyata waktu saya cari di pencarian itu ada Facebooknya ibu saya gitu. Langsung saya inbox Ya, itu inbox. waktu itu. Tapi itu beliaunya nggak mau ngakui saya gitu. Dia membalas atau dia Membalas. Waktu itu dibalas tapi bener-bener dingin gitu loh balasannya waktu itu kalau saya ingat. Nggak mau mengakui. mundur sedikit ketika kamu ketemu sama papa di sekolah, ketika kamu ketemu sama ayah kamu di sekolah? Apa yang ayah kamu sampaikan pada saat ketemu? Itu kan berarti pertama kalinya kamu ketemu. Waktu itu yang pertama kali itu ayah saya langsung nangis gitu. Salaman sama saya tuh langsung nangis gitu. Udah kayak saya juga, tapi waktu itu saya masih belum yang nangis, masih kayak ini bener ya ini ayahku Iya. gitu, kayak masih Bingung asing. ya, rasanya pasti campur aduk di sini kan. Iya, masih kayak bingung gitu. Jadi lalu saya tuh berkali-kali bilangnya itu kan ada, jadi kan waktu itu ada kepala sekolah juga gitu lah yang menyaksikan, jadi mereka ngobrol gitu. Saya tuh cuman berkali-kali bilang, yang saya ingat sampai sekarang, yang dosa itu saya loh Pak gitu. Berkali-kali diulang gitu. Maaf ya Hana, ada perasaan Hana kecewa atau dendam terhadap orang tua Hana? Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang alhamdulillah udah mulai belajar maafin sih. Mudah-mudahan kamu bisa melewati fase, bisa berdamai sama diri kamu ya. Iya. Karena Adit yakin kamu masih diberi umur sama Allah, sama Tuhan, berarti Tuhan punya rencana buat Iya. Hana. Jadi ketemu ayah cuman sekali itu. 2 kali. Waktu ulang tahun saya. Jadi ayah saya itu kan dulu kerjanya itu keluar kota gitu, sering keluar kota sampai keluar Jawa gitu. Nggak bisa datang pas 12 Januari itu. Datangnya tuh pas 19 Januari. Saya kaget karena kan 12 Umur Januari berapa? waktu umur 15 datang gitu kan, saya kaget gitu. Karena kan tadinya saya malah masih karena asing gitu, saya malah kabur ke rumah temen, ngumpet gitu, nggak mau ketemu. Terus tahu-tahu udah, oh berarti nggak datang, nggak ada ayah gitu datang, santai gitu. Tahu-tahu seminggu datang lah itu ke rumah sakit. Oh ini ke saat itu datangnya ke rumah sakit. Iya. Sempet ngobrol sempet apa lagi? Kalau yang pertama kan yang kamu ingat bahwa dia ngomong selalu berkali-kali ngomong ini saya yang salah. Iya. Kalau yang pertemuan terakhir itu Kalau yang kedua itu ya seperti masih ada penyesalan gitu sih menurut saya kalau saya ingat lagi wajahnya ya waktu itu. Kita nggak ada yang tahu umur ya Hana ya. Iya. Aku pun nggak tahu umur aku, tapi kalau kamu boleh berbicara sama kita semua di sini, sama teman-teman apotik juga, apa yang kamu ingin lakukan dalam hidup kamu untuk kedepannya? Apa rencana kamu? Apa kamu punya rencana terhadap hidup kamu? punya cita-cita Iya. apa atau Ada pastinya, tapi kalau yang dulu-dulu udah seperti masih zaman-zaman umur 20-an, cita-citanya udah yang seperti jadi psikolog apa segala macam udah. Sekarang lebih ke ini sih. Ya, ngikutin alurnya dari Allah aja. Hana memutuskan pindah dari Blitar ke Jakarta itu di usia berapa?
27. 27. Iya. Jadi ketika 27 tahun itu atas undangan teman atau diajakin kerja atau apa yang membuat Hana tergerak untuk pindah ke Jakarta? Iya. Karena Jakarta kan kota keras ya. Kamu sangat berani mengambil keputusan itu at that time. Jadi dulu saya pernah ketemu seseorang gitu yang jadi mantan bos saya. Itu beliau itu takjub gitu loh dengan kisah hidup saya gitu, makanya terus akhirnya ya udah kamu itu Ikut ke aja Jakarta. gitu, ikut ke Jakarta. Kan saya dulu menghadiri acara beliau kan di Surabaya gitu, beliau melihat saya dengan seperti ini, terus kisah hidupnya apa, terus beliau tergerak untuk ya udah kamu kerja aja gitu di Jakarta sama saya. Dan saya memang udah lama sebenarnya gitu loh pengen mengubah nasib tuh, emang udah lama gitu loh. Dari semua pelajaran Hana yang udah Hana alamin, kapan Hana merasa di dalam titik terendah? Ya ini. Itu ya, tahun berapa? Saat ini. Ya. Apa tuh yang kalau kamu boleh share? Karena sebenarnya kan kalau dirunutin dari kamu bayi udah berat aja. Iya. Kenapa kamu ngerasa pada saat ini itu paling berat? Karena memang seperti gak ada jalan kemarin itu. Jadi bahkan 10 hari yang lalu itu, sekitar 10 hari saya tuh udah hampir mengakhiri hidup gitu. Nyaris bener-bener udah gak takut apa-apa gitu loh. Kamu terdorong untuk melakukan itu karena merasa sendiri, atau kamu ngerasa putus asa, kamu gak tahu apa yang mesti kamu lakukan? Lebih kemana? Dua-duanya. Karena dua-duanya bener-bener udah buntu waktu itu. Saya sampai waktu itu aduh ini gimana ya, saya cuman waktu itu kemarin itu sampai di masjid gitu diam aja, misalnya di masjid itu, dan kan nggak bisa nggak bisa bermalam juga, bingung kan mau kemana gitu. Saking mikirnya itu sampai saya tuh nggak lapar sama sekali selama di sana. Titik balik akhirnya Hana, enggak nih, gue nggak boleh begini, itu apa? Ya ini dihubungi gitu, tiba-tiba dihubungi sama teman gitu, udah kamu ini sekarang nurut aja gitu loh sama Tuhan, sama semesta, udah gitu. Jadi akhirnya ya itu saya sempat ya udah itu, kalau memang masih diberikan kesempatan untuk lanjut lagi kehidupannya, udah bismillah gitu. Oke. Hana, kamu cerita sama Adit, sama Jelantik, sering kali kamu menemukan cobaan, masalah dalam hidup kamu. Belakangan ini mungkin dalam pekerjaan juga. Apakah itu berhubungan dengan keterbatasan yang kamu miliki? Bisa jadi. Jadi ini, saya secara fisik normal, lengkap gitu. Akhirnya kalau jalan itu jinjit, nggak menapak nih kayak orang normal gitu loh Kak. Hana gitu. Mengetahui itu dari Kecil, usia berapa? Dari usia berapa? Ya, pada saat Hana belajar dari merangkak kan, abis itu berdiri jalan, itu memang sudah begitu kalau menurut orang-orang di rumah sakit? Kalau untuk sudah begitunya bisa jadi mungkin karena faktor prematur itu tadi ya Kak. Betul. Itu betul. Terus kalau untuk tahunnya kapan saya kurang ingat, cuman saya memang ingat dulu memang sama pihak rumah sakit pernah diusahakan untuk operasi juga gitu. Saya masih ingat momennya waktu operasi itu. Waktu masih kecil, mungkin sekitar umur 2 tahun gitu. Pernah operasi? Iya. Di kaki? Di bagian mananya kalau Hana ingat? Di mata kakinya. Jadi di sini ada bekas jahit gitu di kanan kiri. Saya masih ingat waktu itu ya nggak tahu ya, mau bekas aja gitu loh sampai sekarang. Masih ingat trauma ya itu. Iya pasti pengalaman seperti itu pasti akan nempel terus. Masih ini ya, ingatnya tuh di meja operasi dengan dikelilingi banyak orang, saya nangis ketakutan diapain kayak gitu. Hana tuh Masih hobinya ingat apa sih? sekarang. Kamu kalau kami boleh tahu? Kamu punya sesuatu yang kamu benar-benar interest nggak?
hobi kayak ada orang hobi masak, ada orang hobi mungkin make up, tata rias atau Kalau apa-apa. Hana interestnya apa ya, maksudnya kesenangannya tuh apa? Kalau saya tertariknya sih nulis Nulis. sebenarnya. Oke. Karena dulu juga pernah nulis. Nulis apa Hana? Biar teman-teman apotek tahu. Nulis cerita? Dulu Cerpen nulis, atau cerita atau novel? Nulis cerita pernah, terus bikin sinopsis yang seperti itu. Wow, Pernah bikin hebat. novel juga. Hebat banget. Tapi novelnya waktu itu masih novel indie dan ketabrak sama corona ini, penerbitnya tutup. Iya, Jadi enggak lah. iya. Nah, ini mungkin teman-teman apotik yang nonton, nih ada adik kita Hana nih, dia punya talenta pandai menulis cerita. iya. Mungkin bisa berkenalan lebih Iya, jauh supaya benar. karya-karyanya Hana bisa kita nikmati bersama. Benar. Nanti Iya. bisa hubungin via DM IG-nya Hana juga bisa Bisa. ya nanti ya. Siapa tahu ada kesempatan baru setelah ini buat Hana ya. Iya, amin. Iya. Dalam setiap episode Iya. apotik kita punya segmen namanya Say Say Something. something. Jadi di segmen ini, di segmen spesial ini kamu bisa menyampaikan apapun. Dan kepada siapa? dan kepada siapapun. Misalnya, mungkin Hana mau menyampaikan apa untuk orang tua Hana. Ibu, setahu kamu masih ada atau apa sama sekali nggak tahu atau gimana? Sudah tidak mencari tahu? Masih jadi kemarin itu saya pernah bikin VT di TikTok gitu. Foto yang pernah saya dapat dari Facebook itu Iya. terakhir itu saya bikin gitu loh. Ketemu nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Jadi di situ juga sudah saya tuliskan gitu, tolong disebarluaskan gitu loh. Saya lagi mencari beliau. Saya tuh maunya ya udahlah gitu loh, yang 33 tahun dilupain gitu loh, saling bermaafan, berdamai gitu. Cuman sampai sekarang belum ada sih gitu ngabarin atau yang Tapi Hana tahu persis nama ibu. tahu. Kalau hari ini Hana kita kasih kesempatan untuk menyampaikan pesan ke ibu, Hana mau? Kita nggak pernah tahu. Silakan. Mungkin kan ada pihak yang mendengar, jadi Ya. ibu bisa dengar juga. Nggak ada. Enggak. Nggak. Jadi kalaupun memang itu Hana nggak mau say something buat ibu. Nggak. Oke. Kalau Oke. gitu it's okay. Kalau gitu Hana mau say something buat siapa? Boleh loh buat diri sendiri juga. Ya. Atau mungkin Hana mau say something untuk orang-orang yang sudah merawat Hana atau Iya. bebas. Monggo. Iya. Jadi saya sebenarnya dari awal DM niatnya memang ingin berbagi gitu ke banyak orang supaya jangan sampai ada di posisi saya. Yang utama tuh itu, karena berat banget gitu loh kalau saya sendiri ngejalanin, jadi jangan sampai ada lagi. Dan ya semoga dengan kisah saya ini, baik itu dari kisah orang tua saya atau saya, itu benar-benar dijadikan pelajaran banget lah buat banyak orang di luar sana. Terutama mungkin kepada orang tua atau calon orang tua yang Ya. baru akan memiliki bayi atau keturunan dan mereka mungkin berpikir untuk menitipkan anak mereka. Iya. Ini kisah hidup kamu ini benar-benar layaknya menjadi pelajaran yang berharga Iya. buat orang-orang dewasa di luar sana Ya. yang mendengar cerita Betul. kamu. Betul, khususnya calon orang tua. Jadi jangan bercanda untuk Iya. untuk punya anak itu Iya. bukan bukan sesuatu hal yang Iya. itu Karena sih. kan memang ini parentingnya juga pengaruh juga akhirnya ke Iya. sangat. Kamu merasa secara psikis kamu ada luka atau ada yang tidak bisa hilang? merasa masih Pasti. sampai sekarang juga masih saya berusaha healing sendiri seperti itu. Setiap hari saya Iya. healing, berdamai, bahkan sampai healing kalau bahasanya sekarang tuh inner child kayak gitu. Iya. Sampai Iya, situ juga. memang untuk kamu bisa berjalan lebih lancar lagi, kamu memang mesti menyembuhkan luka inner child itu. Iya. Benar. Jadi harus mengampuni diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Iya. Tapi apapun itu, aku percaya Allah tidak pernah memberikan takdir yang buruk, walaupun tidak nyaman.
Iya. Itu aku percaya sekali. Kita memang merasa tidak nyaman, tapi itu tidak pernah salah dan tidak pernah buruk. Dan percayalah bahwa nanti di balik semua ini kamu akan menerima keindahan dari dia. Iya. Amin. Kamu harus yakin terus. Hidupku pun jauh dari sempurna. Iya. Mungkin orang lihatnya aja di TV atau Iya. gimana, tapi hidup tidak ada yang sempurna. Ya. Itu juga sih Kak yang sedang saya latih. Saya sekarang Iya. berdamainya itu juga kalau misalnya mengingat yang dulu-dulu gitu, saya ingat sisi baiknya apa sih gitu Iya. loh. Rumah sakit seperti itu, tapi mereka baik loh, Iya. merawat segitunya, menyekolahkan gitu. Saya berdamainya itu, Iya. mengingat sisi-sisi baiknya, Betul. bersyukur Betul. hal-hal baik yang pernah dialami Betul. daripada yang nggak baik. Benar. Iya. Ya, Mungkin semua- kemarin-kemarin saya terlalu ingatnya yang nggak Ya baik-baik nggak aja. baik-baik. Ya benar. Ya pasti semua orang punya cara masing-masing untuk noto diri itu pasti Iya. semua orang punya cara masing. Iya. Oke teman-teman Apotik, terima kasih banyak loh sudah mau mendengarkan, sudah mau menyaksikan obrolan kami dengan Hana nih yang sebenarnya penuh dengan haru biru ya. Ah, Terima kasih banyak Hana udah hadir di Sama-sama, sini, udah Kak. sharing sama Iya. kita dan banyak sekali pesan moral yang insya Allah bisa menjadikan pelajaran buat calon orang tua di luar sana mungkin. Jadi untuk memiliki anak, karena kebetulan ada beberapa episode sebelumnya kita tentang pasangan yang memilih untuk child Child free. free. Ya, jadi Iya. jadi benar-benar kalian mesti memikirkan untuk memiliki anak itu pertanggungjawaban yang sangat besar gitu. trauma nggak sama hubungan ini? Maksudnya masih ada keinginan untuk suatu hari mungkin bertemu jodoh atau memang aduh aku trauma? Enggak, Enggak bagus. enggak karena gini, keren. saya justru ingin membuktikan kalau saya itu maksudnya kejadian itu tuh kejadiannya orang tua saya, bukan saya. Gitu. Bagus, keren, hebat. Dengan segala macam perjuangan kamu masih bisa ngomong gitu, kamu keren banget, hebat banget. Gitu. Kalau suatu saat nanti ibu mau ketemu kamu, kira-kira kamu mau nggak? Mau. Iyalah, biar gimana pun Iya. kan tadi kamu udah berdamai kan sama Iya. diri kamu, ya. Itu sebenarnya yang paling berat kemarin itu berdamainya. Jadi kalau tadi ditanya ada pesan, saya memang belum bisa gitu loh, karena memang nggak ada bayangan sama sekali seorang ibunya Hana itu seperti apa, benar-benar nggak ada. Tapi kalau memang nanti suatu saat beliau datang, ya Bismillah. Bismillah. Apa-apa. Tapi di saat yang itu pasti saat yang tepat kok. Pasti sudah diaturin sama Allah. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Hana kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua dari episode ini bisa saling belajar. Kami selalu mendoakan yang terbaik buat Hana. Amin. Mudah-mudahan semua penonton teman-teman Apotik juga buat yang mau temenan sama Hana, Monggo. bisa Bisa tuh, bisa dari chat IG-nya langsung. karena Hana punya kelebihan menulis. Pandai menulis dan pandai memijit. Tadi sempat cerita katanya waktu di rumah sakit yang merawat Hana punya bilang keterampilan itu. aku lagi pegel-pegel nih. Hana kalau mijit enak katanya. Wah, Iya dari hebat. kecil sebenarnya. Tuh, itu juga ini Walaupun loh. nggak- Talenta Iya. loh. Sekali lagi aku sangat kagum sama sosok kamu karena dengan semua perjuangan kamu masih bisa bilang saya tidak trauma dengan hubungan pernikahan dan kamu menjalani hidup tuh ini sekali kuat gitu dan kamu sudah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu kamu. Terima kasih banyak Hana, terima kasih banyak semuanya udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notification-nya. Jadi I see you when I see you and good night. Good night.